Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Muhammadinil qail man yuridillah bihi khairan yufaqihu fid din wa ala alihi wa sahbil muallimin ulumihi littabi'in amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis an Nabi Hurairah radhiyallahu taala an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Alhamdulillah, jamaah salat subuh Masjid At-Taubah rahimakumullah. Puji serta syukur kita haturkan, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah kembali izinkan kita untuk bersujud, bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala seraya menyempurnakan ibadah kita pada pagi hari ini setelah kita qiyamul lail, salat fajar, salat subuh, kemudian kita lengkapi dengan ta'lim kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, amaliyah kita, Allah berkenan menerima dan menjadikan kita istiqomah di dalam mengamalkan perintah-perintah Allah sampai dengan akhir hayat kita, sehingga menjadi bekal kita untuk bekal kemaslahatan, kebaikan, kehidupan dunia kita dan juga kehidupan akhirat kita. Karena yang kita minta dan juga yang diajarkan kepada kita itu bukan hanya meminta kebaikan dunia semata, bukan juga akhirat semata, tapi meminta kehidupan dan kebaikan dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan masih kitab Mau'izatul Mukminin dan juga masih bab kitab Afatil Lisan, masih tentang masalah kehancuran lisan. Kemarin di antara beberapa poin yang menyebabkan rusaknya, hancurnya lisan kita, ada di antaranya adalah yang pertama, kalamun fima la ya'ni, bicara sesuatu yang bukan kepentingannya dan yang bukan menjadi urusannya. Sehingga ini sudah diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Arba'in Nawawi, hadis ke-12 dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i, termasuk Islamnya seseorang, karena ukurannya dengan agama, dengan Islam. Rasul menyampaikan tarkuhu ma la ya'ni, dia meninggalkan sesuatu yang bukan bagiannya, bukan urusannya. Yang sekarang adalah al-afatu tsaniyah fudulul kalam. Sekarang kehancuran yang kedua atau hal perkara yang menyebabkan kehancuran di poin kedua ini adalah fudulul kalam, yaitu berlebihan di dalam bicara. Kalau kita ngomong sekali itu berarti hajat kita. Kedua kali itu berarti hajatnya penting. Tapi kalau udah ketiga itu namanya berlebihan. Bahkan yang kedua saja itu sudah dianggap artinya sudah dianggap lebih dari hajatnya. Wa huwa aydun madmum, bukan hanya kalamun fima la ya'ni, bicara
atau sesuatu yang bukan bagian kita. Tapi bicara berlebihan itu termasuk di antaranya. Karena ada orang yang mungkin diri kita memang senangnya itu ngobrol ngalor ngidul, apa aja diomongin. Tahu urusan. Ya, apa aja diomongin pokoknya, dan gak habis-habis. Bisa jadi kadang semua orang kita ceritain dengan hal yang sama. Sama orang ini udah cerita, sama ini cerita, sama ini cerita, sehingga dia bilang ini rahasia pun lah rahasia, tapi udah ngomong sama banyak orang. Sehingga menjadi berlebihan bicaranya, dan masih banyak lagi. Karena terkadang kita ini tidak bisa lepas daripada memori-memori yang masa lampau kita, atau sesuatu yang kenangan, ataupun satu urusan yang pernah kita kerjakan sehingga kita ceritakan kepada orang-orang. Masih belum bisa move on kita ini. Begitu juga dengan fudulul kalam, wa huwa aidon madmum. Begitu juga madmum, tercela, yaitu kurang bagus. Wa hada yatanawalul khawdha fi ma la ya'ni. Dan fudulul kalam ini akan menghasilkan di antaranya adalah al khawdha fi ma la ya'ni, bercanda yang tidak penting. Memasukkan candaan yang tidak penting, tidak perlu juga, dan juga nggak ada kepentingannya. Tapi kita memang biasanya hobinya kita begitu. Kadang iseng-iseng, kadang buat rame suasana. Oke, kalau memang itu perlu. Tapi kalau kok terus kita ulang-ulang, terus kita ulang, nah itu akhirnya menjadi berlebihan. Wa ziyadatu fi ma ya'ni ala qadril hajat, fa inna man ya'nihi amra yumkinuhu ayyadhkurahu bi kalamin mukhtasar. Yang dianjurkan adalah meringkas, mempersingkat ucapan kita sesuai dengan hajatnya, bi qadril hajat, dan tidak menambahkannya. Hajat kita apa? Kalau kita ngomong dengan seseorang, sekiranya orang itu faham dengan satu ucapan kita, maka itu cukup. Kalau memang benar-benar hajatnya penting banget, berarti bisa diulang 2 kali, itu pun sebenarnya sudah masuk kategori fudulul kalam, sudah berlebihan. Wa yumkinuhu ay yujasimuhu wa yukarriruhu minha ta'adda maqsuduhu bi kalimatin wahidatin. Fa in dzakara kalimataini fasaniyah fudul. Nah, ini baru ditegaskan. Memungkinkannya seseorang untuk memanjangkan atau mengulang daripada fudulul kalam, daripada ucapannya atau kalimah, 2 kalimah ini masuk kategori tak ada maksuduhu bi kalimatin wahidatin. Yang dituju harusnya adalah 1 kalimah saja, itu sudah cukup. Kalau seseorang fa'in zakaro kalimatain, kalau seseorang itu menyebut atau mengulang 2 kalimah yang sama, fasaniyahnya yang keduanya ini masuk kategori fudul, masuk kategori berlebih. Ai fadlun anil hajat, maksudnya adalah ini sudah kelewat daripada hajatnya, sudah melebihi hajatnya. Kalau kita hari ini butuh, contoh misalkan kita bekerja, hari ini kita membutuhkan upah 100.000 dan sesuai dengan perjanjian, dan ternyata setelah dapat 100 kita masih nyari lebihannya yang 200 misalkan, itu 100-nya berarti sudah masuk kategori lebih daripada hajat kita. Kalau hari ini hajat kita 100, kebutuhan kita 100, kok dapatnya 200, itu berarti 100-nya sudah lebihan, fadlun. Kalau bahasa Allah ini berarti anugerah. Kalau bahasa manusia ini berarti sudah masuk kategori sudah lebih daripada hajat kita. Wa huwa aidan madmum lima sabaqa wa illam yakun fihi ismun wala dhararun. Meskipun itu tidak masuk kategori dosa dan juga tidak berbahaya, tetapi kalau sudah masuk kategori fudulul kalam, ini efeknya atau dampaknya kurang baik. Karena terkadang gini, kita bicara mungkin kita enak,
tapi yang mendengarkan belum tentu nyaman. Atau mungkin barangkali kita cerita dengan seseorang sehingga orang itu tahu cerita kita, tahu daripada ucapan-ucapan kita, tetapi yang mendengarkan ini terkadang itu mulu perasaan diulang-ulang lagi, tapi tidak tersampaikan, tidak sampai hati dia untuk mengatakan itu. Padahal memang yang diomongin itu sudah kemarin, sudah lusa, sudah atau beberapa waktu sebelumnya sudah pernah menyampaikan hal yang sama. Kita yang terkadang memorinya agak kurang, gaya ingat kita memang terkadang masih sudah mulai hilang gitu kan. Karena terkadang kita bicara sama orang sesuatu yang sudah dibicarakan, diceritakan lagi, satu majelis ceritakan lagi. Nah, ini yang masuk kategori fudul kalam. Ini Allah kasih peringatan dalam Quran surat An-Nisa ayat 114. Allah sampaikanlah khairu fi katsirin min najwahum. Tidak ada kebaikan bagi orang-orang yang berbicara rahasia, ngobrol-ngobrol ngalor ngidul, nggak karuan, kecuali dalam obrolan itu ada muatan-muatan ilaman amar bisadaqatin, ada perintah untuk sedekah. Kumpul-kumpul, ayo yuk. Sehingga terwujud, bukan hanya ngumpul ngobrol-ngobrol semata, tetapi setelah kumpul itu ada hasil yang wujud nyata. Contoh misalkan, ayo bikin itu yuk, di Taubah bikin ATM beras misalkan. Ternyata wujud daripada kumpulan itu wujud. Kemudian setelah itu ayo kita coba kolektif untuk ngisi, ada gitu. Setelah itu kemudian wujudnya ada, kolektif kemudian wujud lagi, diisilah itu sehingga maslahat untuk umat. Ada sekarang di Masjid At-Taubah itu depan sudah ada ATM beras. Siapapun boleh ngisi, siapapun boleh ngambil. Silahkan sesuai dengan keperluan hajatnya. Jadi siapapun boleh ngisi, siapapun boleh ngambil. Manfaatnya jelas ada dan untuk siapapun kepentingannya, dan siapapun yang memiliki hajat silahkan. Nah, ini ada wujud-wujud nyata. Atau kumpul-kumpul sehingga wujud dalam kegiatan di masjid. Misalkan contoh lagi ngumpul-ngumpul, ayo kita ngadain taklim door to door misalkan, dari rumah ke rumah, sehingga wujud taklim dari rumah ke rumah. Atau kita adakan di masjid sehingga wujud ada kegiatan-kegiatan seperti kegiatan TPA, kegiatan taklim Ahad pagi, kegiatan taklim Kamis malam, kegiatan taklim Jumat ba'da maghrib, yasinan, tahlilan, waqiahan, dan juga kegiatan-kegiatan yang lainnya yang masih banyak harus kita adakan setelah beberapanya sudah kita adakan kegiatan tersebut. Ini akhirnya apa? Bukan sia-sia obrolan kita, kumpul-kumpul kita, tapi ada wujud nyata sehingga manfaat untuk kemaslahatan umat. Nah, illa man amara bi sadaqatin au ma'rufin au islahin bainan nas, sedekah atau kebaikan dan juga mengislahkan ada perselisihan di antara manusia, kita menjadi orang-orang yang mengislahkannya. Sehingga Allah sampaikan, wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Barang siapa yang mengerjakan itu, dia akan mendapatkan ibtigha'a mardatillah, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Fasawfa nu'tihi ajran 'azima, dan dia kelak akan mendapatkan ajrun 'azima, pahala yang besar. Nah, yang berikutnya Nabi Muhammad SAW bersabda, tuba liman amsakal fadla min lisanihi wa anfaqal fadla min malihi. Beruntung sekali seseorang yang amsakal fadla min lisanihi, dia menahan kelebihan daripada lisannya, tetapi dia wa anfaqal fadla min malihi, dan dia menginfakkan kelebihan hartanya. Menahan kelebihan lisannya, menginfakkan kelebihan hartanya. Jadi poinnya Rasul menyampaikan di situ. Keberuntungan bagi seseorang yang menahan lebihan lisannya dan dia menginfakkan lebihan daripada hartanya.
Jadi masih beruntung, yang disuruh menginfakkan adalah lebihannya. Artinya tidak mengurangi hajat kita. Ya tadi hajat kita 100, ternyata kita punya 150, berarti 50-nya kita infakkan. Masuk kategori infak, gak masuk kategori infak. Karena apa? Karena itu nilainya besar. Karena hampir sama dengan hajat kita sendiri. Nah, yang berikutnya, fanzur kaifa qalbal insan al-amru fi dzalika famsakul fadlal mal wa atlaqu fadlal lisan. Fanzur, perhatikanlah atau lihatlah, perhatikanlah kaifa qalban nas, bagaimana bulak-baliknya hati atau manusia tentang masalah urusan tersebut yang di atas. Manusia itu akan berubah. Terkadang nanti jadi bulak-balik. Yang harusnya Rasul sampaikan untuk menahan lebihan daripada lisan, menginfakkan kelebihan hartanya, jangan sampai dibalik. Justru yang kita tahan lebihan daripada harta kita dan kita lepaskan begitu saja, nggak kita rem daripada lebihan lisan kita. Ini yang akhirnya bukan tuba lagi, bukan keberuntungan lagi, tapi malah bisa jadi sebaliknya. Maka oleh karena itu disuruh memperhatikan famsaku fadlal mal, jangan sampai kebalik. Yang ditahan justru kelebihan hartanya, ditahan-tahan, gak dikeluarkan, baik berupa zakat, infak maupun sodakohnya ditahan, sehingga dia banyak bicara, gak ada wujudnya. Wa'atlaqul fadlal lisan. Qala Imam Atta pernah menyampaikan, inna man kana qablakum kanu yakrahuna fudulal kalam. Dalam qaulnya Imam Atta menyampaikan, inna man kana qablakum, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, kanu mereka, yakrahuna fudulal kalam, mereka membenci atau tidak menyukai banyak bicara. Ulama-ulama zaman dulu itu paling gak suka dengan banyak bicara yang tidak ada kepentingannya, tidak ada muatan dakwahnya, tidak ada unsur kemaslahatan umat dan lain sebagainya, atau tidak ada li'i'la'i kalimatillah dan lain sebagainya. Maka ulama-ulama zaman dulu lebih banyak diam daripada kalau bicara itu tidak menyampaikan manfaat. Wa kanu ya'udduna fudulal kalam ma'ada kitaballahi ta'ala wa sunnati. Yang mereka sampaikan adalah, yang mereka ulang-ulang adalah ma'ada kitaballahi ta'ala wa sunnati rasulih. Yang mereka sampaikan adalah daripada ayat-ayat Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah. Itu yang mereka perbanyak sampaikan kepada umat, kepada jamaahnya. Sehingga setiap ketemu satu majelis dengan ulama-ulama zaman dulu, pasti akan ada ilmu yang didapatkan, pasti ada manfaat yang kita ambil dari majelisnya. Karena yang mereka ulang-ulang adalah bukan sekedar ngomong kosong, bukan sekedar obrolan tanpa tujuan, tetapi kitab Allah wa sunnati rasulih, kitabnya Allah dan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Au amran bil ma'ruf, sejalan dengan Quran surat An-Nisa ayat 114 tadi, yang disampaikan adalah ayat-ayat Allah, sunnah-sunnah Rasul. Au amran bil ma'ruf, atau amar ma'ruf nahi mungkar. Au nahyan an mungkarin, au tantiqu li hajatika fi ma'isyatika allati la budda laka minha, atau berkaitan dengan urusan hajat yang tidak bisa ditinggalkan. Itu yang disampaikan. Saking urgennya kita menyampaikan hal itu, maka tidak ada lagi waktu untuk bercanda, tidak ada lagi waktu untuk main-main. Yang disampaikan adalah ayat Allah, sunnah Rasul, dan juga amar ma'ruf nahi mungkar, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan urusan hajat manusia yang tidak bisa ditinggalkannya. Atunkiruna anna alaikum hafidina kiraman katibin, apakah engkau benci anna alaikum hafidin kiraman katibin, ada di sisi kita ada malaikat kiraman katibin yang mencatat semua urusan kita. Dari kecil kita sudah dikasih tahu bahwasanya di kanan kiri kita ada malaikat kiraman katibin, malaikat yang mencatat amal baik kita. Belum lagi
nanti di alam kubur ada malaikat munkar dan malaikat nakir. Belum lagi nanti di akhirat ada malaikat malik yang menjaga neraka dan malaikat ridwan yang menjaga surga. Jadi nanti fit and proper testnya jelas, tegas, dan tidak pandang bulu. Siapapun yang salah, siapapun yang benar akan menuai hasil sesuai dengan apa yang dia tanamkan. Karena jelas, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Baik buruknya yang kita tanam itulah yang akan kita panen, yang akan kita peroleh nantinya. Nah, ini disampaikan. Atun kiruna anna alaikum, masih Imam Atta menyampaikan, apakah engkau enggak suka ada malaikat yang mencatat amal baik di sisi kananmu, amal buruk di sisi kirimu. Jadi meskipun itu guyonan, tapi kalau enggak mengandung pahala kan lebih baik ngomong yang bermanfaat. Kul khairan atagnamu, katakanlah yang baik, niscaya kalian akan memperoleh sesuatu pahala atau yang lainnya. Anil yamini wa anil shimali qa'id, dari sisi kananmu, dari sisi kirimu ada malaikat yang mencatat. Ma yalfadhu min qaulin illa ladaihi raqibun, ada malaikat raqib dan juga malaikat atid yang mencatatnya. Itu malaikat yang disebut dengan kiraman katibin, yang selalu mencatat amal baik kita. Amma yastahi ahadukum idza nusyirat sahifatuhu allati amlaha sadru naharuhu kana athara fi ma fiha laisa min amri dinihi wala dunyahu. Apakah engkau tidak malu kalau ternyata buku catatanmu dibuka lebar-lebar, isi catatannya nilainya di bawah standar semua, C semua, masih lumayan kalau sholatnya masuk kategorinya B, puasanya B, oke, yang masuk kategori itu masuk B. Tapi yang lainnya jangan sampai nanti nilainya C. Nah, ini alhamdulillah di sini hadirnya kita adalah dalam upaya untuk memperbaiki kualitas dan kuantitas amal ibadah kita. Makanya alhamdulillah kita tergerak dan digerakkan oleh Allah, jasmani rohani kita untuk hadir di masjid di kala orang-orang sedang lelapnya tidur. Sekarang musim dingin, musim penghujan, bulan Desember biasanya nanti sampai Februari. Ini adalah masa-masa di mana tidur itu sangat nyenyak sekali, bangun malam agak susah. Apalagi ini sekarang hari Kamis, alhamdulillah sebagian saudara kita semalam sudah qiyamul lail dan juga makan sahur. Dan seperti biasa di masjid kita akan kita lanjutkan kembali dan akan kita istiqomahkan. Ada kegiatan diantaranya adalah iftar bersama ya di Masjid At-Taubah Senin dan Kamis. Dan itu adalah poin plusnya di masjid kita dan juga jamaah kita diantaranya. Oke, yang kita khawatirkan adalah ketika dibuka lembaran-lembaran buku catatan amalan kita, isinya cuman bercanda. Dan nanti kalau ditimbang gimana? Loh, yang ditimbang itu kan yang menentukan adalah amal baik, amal buruknya. Kalau ternyata amal baik kita masih jomplang daripada amal buruk kita, ternyata berat timbangannya masih berat yang amal buruknya. Karena kita jarang menyampaikan ayat Allah, kita jarang menyampaikan sunnah-sunnah Rasulullah. Bukan hanya itu, udah jarang menyampaikan, ada orang menyampaikan kita nggak nerima lagi. Nah, ini yang repot. Karena sedangkan yang disampaikan adalah kun aliman au muta'alliman au sami'an wala takun rabi'an. Jadilah kalian orang yang alim atau orang yang mengajar atau yang mendengarkan. Alim atau yang mengajarkan atau yang mendengarkan. Jangan jadi yang keempat, enggak alim enggak, ngajar enggak, dengerin enggak mau. Giliran orang hadir ke majelis ta'lim, ke masjid, diolok-olok. Nah, inilah yang kemudian menjadi golongan yang keempat, maka kalian akan hancur, enggak dapat apa-apa. Oke. Wa qala Ibnu Umar, inna haqqa ma dhahara ar-rajul lisanahu wa fil athar
ma utiya rajulun syarron min fadli lisanihi. Dalam asar ulama menyampaikan, asar sahabat, ma utiya rajulun syarron min fadli lisanihi. Tidak ada dalam sejarahnya seseorang itu diberikan kebaikan dari banyaknya bicara yang tidak berguna. Jadi ma utiya rajulun syarron min fadli lisanihi, justru seseorang itu akan mendapatkan sesuatu kejelekan dari banyaknya bicara, dan sebaliknya dia tidak akan mendapatkan banyak manfaat dari banyaknya bicara yang tidak berguna. Ini jemaah sekalian, daripada afatul lisan yang kedua yaitu fudulul kalam, banyaknya bicara yang tidak ada gunanya dan diulang-ulang terus menjadi sia-sia belaka. Demikian jemaah sekalian, kepada Allah saya beristighfar, kepada jemaah saya mohon maaf. Astagfirullah. Dan mudah-mudahan pagi hari ini menjadi pagi yang Allah ridhoi. Amal ibadah kita Allah berkenan menerimanya. Dan juga mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita dalam kebaikan. Walaupun ihdinas siratal mustaqim, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.